Shalom, selamat malam, salam damai bagi kita semua. Mari kita berjumpa lagi dalam ibadah doa. Mari kita bersekutu menyembah Tuhan. Mari kita menaikkan doa-doa kita bersama dengan Tuhan dalam iman pengharapan kita di dalam Tuhan. Pembacaan firman hari ini diambil dari Yeremia 17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Hidup dalam pengharapan adalah hidup yang mendasarkan diri pada anugerah keselamatan Allah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Karena di dalam dirinya ada pengharapan kehidupan. Mari kita bersama-sama menaikkan sebuah pujian, Kaulah Harapan. Kekuatan kita dapat jalani hidup ini. Mari kita berserahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Bukan dengan kekuatanmu ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di samping. Mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Kita mau menaikkan doa syafaat kita. Yang pertama, mari kita doakan untuk ibadah online minggu secara nasional
dan ibadah doa Rabu online GI Holis supaya jemaat dapat beribadah dengan setia. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa Tuhan untuk jalannya ibadah GI Holis maupun GI Nasional Tuhan. Kami berdoa biarlah walaupun kami berada di tempat kami masing-masing Tuhan, tapi kami bisa dengan beribadah dengan penuh syukur, penuh dengan ucapan syukur untuk apa yang sudah Tuhan kasih. Apapun kondisi saat ini, kita percaya bahwa Tuhan yang turut campur dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami menyiapkan sungguh-sungguh untuk menjalani ibadah Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Biarlah semua orang-orang yang mungkin belum percaya bersama dengan Tuhan, melalui ibadah ini mungkin bisa bersekutu dengan Tuhan, bisa percaya bahwa ada Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Kami berdoa untuk ibadah GI Holis, ibadah doa Tuhan, yang akan dilaksanakan hari Rabu depan. Biarlah dalam sela-sela aktivitas kami Tuhan, kami bisa meluangkan waktu untuk bisa beribadah bersama dengan saudara-saudara seiman kami Tuhan. Kami berdoa, kami serahkan seluruh ibadah kami, baik ibadah minggu, ibadah Rabu, hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Selanjutnya, mari kita mendoakan untuk pergumulan jemaat di dalam keluarga, pekerjaan, dan kebutuhan kami sehari-hari. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa Tuhan untuk setiap kami Tuhan. Apapun pekerjaan kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Tuhan yang turut campur dalam setiap kehidupan kami Tuhan, dalam setiap pekerjaan kami Tuhan, walaupun kami dalam kondisi sulit Tuhan, dalam kondisi perekonomian yang saat ini sedang tidak baik Tuhan, biarlah Tuhan yang memberikan berkat Tuhan kepada setiap kami Tuhan, dalam setiap sekolah kami Tuhan, anak-anak yang harus sekolah Tuhan dengan online, biarlah Tuhan yang sertai mereka Tuhan, walaupun mereka harus bersekolah dengan online Tuhan, biarlah setiap ilmu yang diberikan oleh setiap guru, setiap pelajaran yang diberikan Tuhan, bisa berguna untuk masa depan mereka Tuhan. Apapun usaha Tuhan, mungkin yang sedang punya usaha yang sedang lesu Tuhan, kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan yang curahkan berkat Tuhan, apapun caranya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami Tuhan, kesehatan setiap kami Tuhan, Tuhan yang jagai setiap kami Tuhan. Mungkin ada yang sedang dalam pergumulan, dalam keadaan sakit Tuhan, mungkin Tuhan yang akan jamah setiap mereka Tuhan. Biarlah suatu saat kami bisa bersekutu kembali Tuhan, berkumpul bersama Tuhan untuk menikmati hadirat Tuhan. Kami berdoa untuk kehidupan kami ini Tuhan. Selanjutnya mari kita berdoa untuk pemerintah pusat dan daerah di dalam menangani pandemi COVID-19 dan doakan juga untuk vaksin yang sedang disiapkan dan diuji cobakan untuk menangani COVID-19 ini Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mau berdoa Tuhan untuk pemerintah kami Tuhan, setiap gubernur, setiap wali kota, setiap pemerintahan Tuhan, apapun usaha yang mereka lakukan Tuhan untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini Tuhan, biarlah mereka menjadi pemerintah yang takut akan Tuhan, pemerintah yang mengandalkan Tuhan, karena kami percaya hanya Tuhan yang mampu menyelesaikan semua masalah ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk orang-orang yang mungkin sekarang sedang mempersiapkan Tuhan vaksin untuk COVID-19 ini Tuhan. Biarlah apa yang mereka siapkan Tuhan, kami berdoa semoga bisa cepat disebarluaskan Tuhan. Karena kami percaya kalau Tuhan yang ingin pandemi ini berakhir,
Tuhan yang akan beracara Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang terakhir, mari kita berdoa untuk pergumulan kita secara pribadi. Mari kita serahkan semua pergumulan kita kepada Tuhan dan meminta pertolongannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengambil saat teduh, mengambil doa untuk menaikkan pergumulan kita. Apapun doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan, percayalah Tuhan yang akan campur tangan dalam setiap doa kita. Pergumulan kehidupan kita Tuhan. Mari kita berdoa. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, serahkanlah kehidupan kita dan kalian semua ke dalam tangan Tuhan. Karena sungguh hanya Tuhan yang pegang kuasa atas kehidupan kita. Mari kita serahkan harapan kita kepada Tuhan. Karena Dia yang memiliki kehidupan kita. Saya percaya bahwa apapun doa yang kita naikkan kepada Tuhan, Dia yang akan dengarkan, Dia yang akan jawab. Mungkin gak sekarang, tapi Tuhan akan jawab bagaimanapun caranya. Mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Untuk segala kesehatan kami Tuhan, segala pergumulan, segala pekerjaan Tuhan, biarlah Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan kami. Kami serahkan semuanya ke dalam nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mari sekarang kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Santobi. Shalom saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Mari bersama kita akan belajar bagian firman Tuhan. Tema hari ini, saudara, yaitu hidup dalam pengharapan. Dan saya akan membacakan bagian firman Tuhan, yaitu dari Roma pasal 15. Kita akan membaca Roma pasal 15, ayat 4, 5, 6, dan kemudian kita lanjutkan ayat yang ke-13. Mari saudara, saya akan bacakan bagian firman Tuhan. Roma pasal 15, ayat 4, 5, 6, dan juga ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu, sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Mari saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa lebih dulu. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk segala kasih anugerah Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami percaya di dalam situasi seperti ini Kau adalah Allah Gembala kami yang baik, yang tetap memelihara dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong kami, saat ini kami akan kembali juga belajar firman-Mu. Tuhan, tolong pimpin hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, dan setiap kami yang merenungkan firman-Mu. Kiranya firman Tuhan boleh sungguh memberikan kami kekuatan, pertolongan dalam kehidupan kami sehari-hari. Jadi doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasih di dalam Yesus Kristus, di tengah situasi saat ini, saudara, kita memerlukan satu kata, yaitu kata pengharapan. Kenapa, saudara? Karena kita tahu, saudara, dikala saat ini kita juga banyak dipenuhi oleh berita-berita atau informasi-informasi yang bisa membuat kita khawatir, takut, dan gentar. Saudara, jujur ketika kita mendengar berita tentang jumlah berita COVID setiap hari yang terus banyak bertambah, kita rasa khawatir, saudara, rasa takut. Demikian juga, saudara, dalam kehidupan kita saat ini kita juga dilanda kesulitan, dilanda juga banyak tantangan, penderitaan, kegelisahan, ketidakpastian, membuat kita juga, saudara, memerlukan pengharapan supaya kita bisa lepas membuang dari segala keputusasaan dan kekhawatiran kita.
Setelah dalam kehidupan kita memerlukan pengharapan. Karena pengharapan membuat kita bisa punya keyakinan, ada perjuangan untuk kita menghadapi tantangan di hari-hari ke depan kita. Setelah kalau tanpa pengharapan, maka hidup kita tidak punya semangat, tidak punya gairah, bahkan hidup kita sepertinya tidak punya pengharapan. Bahkan mungkin kita dilanda keputusasaan, dilanda terus kekhawatiran, dilanda ketakutan dalam kehidupan kita. Nah, saudara, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan pengharapan? Saudara, kita akan belajar di kitab Roma pasal 15 ini ayat-ayat yang kita baca. Saudara, yang pertama adalah saudara, bagaimana kita harus tekun di dalam firman Tuhan. Roma 15 ayat 4 berkata demikian, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Saudara, firman Tuhan, kitab suci tidak hanya bicara tentang teori saja, tapi bicara tentang apa, saudara? Praktek hidup di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Ada tokoh-tokoh Alkitab yang diajarkan dan bagi firman Tuhan. Ada tokoh-tokoh Alkitab yang dikisahkan di Alkitab yang menyatakan bagaimana kehidupan mereka juga ada tantangan dan perjuangan. Tetapi saudara, di dalam tantangan mereka hadapi, mereka tetap ada kekuatan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan mereka. Bahkan mereka tetap teguh dan kuat karena punya pengharapan dalam kehidupan mereka. Setelah contoh saja kalau kita melihat dari bagian firman Tuhan tentang Daud. Kalau sudah belajar tentang Daud adalah seorang, bisa dikatakan dia banyak mengalami pergumulan dan tantangan sebelum dia menjadi seorang raja. Bahkan menjadi seorang raja pun dia banyak menghadapi tantangan, musuh-musuhnya yang akan menyerang dia, membunuh dia. Tetapi saudara, kalau kita membaca dalam pergumulan kehidupan dia, terutama dalam kitab Mazmur yang dia tulis, maka kita bisa melihat ada pergumulan, ada ketakutan, ada kegetaran. Tetapi ketika dia menyerahkan kepada Tuhan, disitulah dikatakan dia bisa kuat menghadapi segala pergumulan dalam kehidupan dia. Setelah kalau kita belajar juga dari Alkitab tokoh seperti Yusuf. Setelah Yusuf menjadi seorang yang tidak mudah kalau kita melihat menjalani kehidupan dia. Pada waktu dia di rumah, dia menjadi anak kesayangan dari para papanya. Tapi dalam waktu singkat dia kemudian juga menjadi seorang budak yang rendah, yang tidak dihargai oleh orang lain. Tapi waktu dia juga kemudian dijual menjadi budak di rumah Potifar. Di situ dia juga mencapai kejayaan, menjadi pemimpin, dikatakan pelayan di rumah seorang Potifar. Tapi seketika juga dikatakan sudah dia harus masuk penjara karena difitnah oleh istri Potifar. Dan perjalanan kehidupan dia tidak mudah. Tetapi sekali lagi kita melihat firman Tuhan mengatakan Allah menyertai dia. Dan kemudian dia juga bisa menjadi orang yang Tuhan pakai luar biasa. Dan dalam Kejadian pasal 50 ayat 20 dia juga berkata apa? Memang dikatakan, dia berkata kepada saudara-saudaranya, memang kamu mereka-rekakan yang jahat. Tetapi dikatakan Tuhan mereka-rekakan yang baik untuk memelihara bangsa yang besar ini. Dan saudara kasih, disinilah pelajaran-pelajaran dari bagian firman Tuhan bisa memberikan kekuatan dalam kehidupan kita, bisa memberikan pengharapan dalam kehidupan kita. Pelajaran kata firman Tuhan. Kalau kita melihat dalam bagian firman Tuhan, sebab segala sesuatu yang tulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, dikatakan supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh kata firman ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Mari saudara, kita jangan lepas daripada firman Tuhan. Kita tetap tekun dalam firman Tuhan. Belum lagi pengajaran firman Tuhan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada setiap kita melalui firman Tuhan. Di situ kita beroleh kekuatan, pengharapan, janji-janji Tuhan yang luar biasa bagi setiap kita anak-anaknya. Saudara, kemudian kedua, saudara, bagaimana kita bisa memiliki pengharapan? Yang kedua, firman Tuhan berkata, yaitu tentang kerukunan dari sesama anak Tuhan. Roma 15 ayat 5 dan 6 berkata demikian. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Setelah dikatakan di sini, saudara, bagaimana dikatakan ketika kerukunan itu ada di tengah jemaat Tuhan, maka ada saling menopang, saling menguatkan satu dengan yang lain. Disitulah dikatakan ketika anak-anak Tuhan bisa saling menopang, menguatkan, mendoakan, mendukung, maka di situ dikatakan ada pengharapan bagi anak-anak Tuhan yang memiliki pergumulan. Saudara, ketika pembinaan tentang doktrin Allah dan penderitaan, Pendeta Sanbud menceritakan bagaimana dikatakan ketika dia menerima
vonis awal dia sakit, disitulah dikatakan ada orang-orang yang datang kepada dia. Dan orang-orang yang datang menceritakan pergumulan mereka, bagaimana Tuhan tolong, sehingga dengan demikian, dengan kesaksian, yang dengan penguatan ini, Pendeta Sanbun bisa melewati semua pengobatan, proses pengobatan, sampai saat ini dia juga diberikan kesembuhan oleh Tuhan. Saudara, tanpa dikatakan penguatan dari sesama orang Kristen, anak-anak Tuhan, saudara, disinilah saudara mungkin kita bisa lemah, tapi bersama dengan sesama anak-anak Tuhan, kita bisa kuat. Karena itulah ketika kita menghadapi pandemi ini, saudara, kita tidak boleh sendirian. Dan demikian juga kita juga tidak boleh membiarkan saudara kita sendirian. Kita harus gotong royong, kita harus bergandeng tangan, kita harus memperhatikan mereka yang lemah, sehingga sungguh kita, saudara, bersama-sama bisa menghadapi tantangan dalam kehidupan kita saat ini. Kemudian ketiga, saudara, yang terakhir, bagaimana kita bisa memiliki pengharapan. Firman Tuhan katakan kita harus hidup dalam kekuatan Roh Kudus. Ayat 13 berkata demikian, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Inilah saudara hal yang penting ketika kita memiliki tantangan dalam kehidupan kita, pergumulan, kedukaan. Di sini Allah Roh Kudus bisa menolong kita, bisa memberikan kita kekuatan, penghiburan, bisa memberikan kita juga pertolongan, bisa melewati banyak kesulitan, tantangan dalam kehidupan kita. Saudara, tanpa Roh Kudus, kita menjadi orang yang lemah. Tidak mungkin kita bisa mengandalkan diri kita sendiri. Kita sebagai manusia punya keterbatasan secara fisik, secara emosi, secara mental, dan banyak saudara perkara-perkara yang membuat kita bisa takut, khawatir, bahkan tenggelam dalam kedukaan, dalam kesedihan kita. Dan di sinilah Allah Roh Kudus bisa memberikan penghiburan, kekuatan bagi kita. Karena itulah saudara, mari saya mengajak kita untuk berserah kepada Tuhan. Mari saudara, kita juga selalu minta pertolongan kepada Tuhan. Jangan lupakan ketika hari dimulai satu hari kita doa sama Tuhan. Kita datang sama Tuhan, kita mohon pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, jangan lewati hari demi hari tanpa pertolongan Allah Roh Kudus. Karena Allah Roh Kudus lah yang bisa memberikan kita kekuatan penyertaan. Dan Allah Roh Kudus yang bersama dengan kita. Dan Allah Roh Kudus katakan ketika datang dalam dunia, itu akan mengingatkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dia akan menyertai kita, memberikan hikmat pertolongan. Bahkan, kalau saudara baca dalam Roma pasal 8, di dalam saat kelemahan-kelemahan, Roh Kuduslah yang berdoa bagi kita. Saudara, marilah saudara, dalam kehidupan kita saat ini, saya mengajak kita semua untuk sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, bertekun dalam firman-Nya, dan juga dikatakan mari saling mendukung satu sama lain, dan terutama juga boleh mengandalkan Allah Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, mengandalkan Roh Kudus, maka bukan hanya buah-buah Roh Kudus yang kita dapatkan, seperti sukacita, damai sejahtera, tetapi hidup kita juga akan terus diperbarui menjadi anak-anak Tuhan yang semakin mengasihi Tuhan. Dan kiranya firman Tuhan juga memberikan kita pengharapan. Hidup memang realita, ada pergumulan, ada tantangan, tetapi kita tahu ada Tuhan yang bersama dengan kita. Ada firman Tuhan yang sudah diberikan kepada kita, dan ada Roh Kudus yang diberikan kepada kita sebagai Allah yang menyertai hari-hari ke depan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan, kami percaya di dalam kasih anugerah Tuhan, Engkau Allah bersama dengan kami. Dan biarlah Tuhan, di tengah hidup yang tidak mudah saat ini, mungkin kami ketika mendengar berita, mendengar cerita yang hal-hal yang negatif, mungkin kami dilanda ketakutan. Tapi kami Tuhan percaya kami punya Allah yang besar, Allah yang selalu ada bersama dengan kami. Dan biarlah kami juga Tuhan tetap menyerahkan hidup kami kepadamu. Kami tetap mengandalkan Tuhan. Bahkan kami sendiri tidak sendirian dalam dunia ini. Kami punya saudara seiman yang menolong kami, yang menguatkan kami, yang memberikan penghiburan, pertolongan daripada Tuhan. Tuhan, tolonglah kami Bapa, sebagai anak-anak-Mu, jangan biarkan kami juga terlena hanya memikirkan diri kami sendiri, tetapi biarlah kami juga bisa menopang rekan-rekan kami, saudara-saudara seiman kami, sehingga mereka juga bisa melewati hari-hari ini yang tidak mudah. Terima kasih Bapa, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Kita sudah mendengarkan pemberitaan firman dari Pendeta Sentobi. Mari sekarang kita naikkan sebuah pujian, Ku Percaya Janji-Mu.
nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku goyah. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Doa berkat dan doa penutup akan disampaikan oleh Pendeta Santobi. Saudara-saudara, mari kita akan menutup ibadah kita. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa dan kita akan menerima doa berkat. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, marilah kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, menaruh harapan kita kepada Tuhan dan percaya di dalam firman-Nya, di dalam anugerah dan penyertaan Allah dalam kehidupan kita, kita masih memiliki pengharapan dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih anugerah daripada Allah Bapa, sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan penghiburan dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai saudara-saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saudara, mari kita saat teduh. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita sekali lagi bersyukur di dalam hari-hari kita tetap ada Tuhan yang bersama dengan kita. Nah saudara, kita tahu juga di dalam kehidupan kita hari-hari terkadang juga banyak persoalan, banyak tantangan, banyak pergumulan. Nah bagi saudara-saudara yang memerlukan dukungan dalam doa, silakan saudara bisa menghubungi para hamba Tuhan yang ada, ya, dan kiranya juga bersama-sama kita akan mendukung berdoa untuk jemaat-jemaat yang di dalam kehidupan ini ada tantangan dan pergumulan. Dan jangan lupa juga setialah terus berdoa
dalam hari-hari membaca firman Tuhan dan juga beribadah di rumah kita masing-masing. Ibadah online setiap minggu tetap ada dan saudara juga tetap mengikuti dengan baik akan ibadah-ibadah tersebut. Dan sekali lagi mari saudara kita sama-sama menjaga diri kita dengan memakai masker, jaga jarak, dan terus menjaga kesehatan kita supaya kita tetap sehat di tengah penyebaran virus COVID-19 ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Tuhan yang besar, tak mengerti di hati.